Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah perikop yang luar biasa dari Injil Lukas, bab 14, ayat 1-6. Ini adalah sebuah kisah yang kelihatannya sederhana, namun syarat akan makna yang dalam tentang hati Tuhan. Mari kita bayangkan situasinya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan bersama. Di sana, semua mata tertuju padanya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Lalu, datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri tepat di hadapan Yesus. Suasananya pasti tegang. Para ahli Taurat dan orang Farisi sedang mencari-cari kesalahan Yesus, terutama karena ini adalah hari Sabat, hari di mana menurut tradisi mereka, tidak boleh ada pekerjaan apapun, termasuk menyembuhkan. Yesus yang Maha Tahu mengerti isi hati mereka. Ia tidak diam saja. Justru, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang menembus langsung ke jantung permasalahan. Yesus bertanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka semua diam seribu bahasa. Pertanyaan ini menjebak mereka. Jika mereka menjawab boleh, mereka akan melawan tradisi mereka sendiri. Jika mereka menjawab tidak, mereka akan terlihat tidak punya belas kasihan di hadapan orang banyak. Karena mereka diam, Yesus bertindak. Dia menyentuh orang sakit itu, menyembuhkannya dan membiarkannya pergi. Mukjizat terjadi di depan mata mereka, tapi Yesus belum selesai. Dia kembali mengajukan pertanyaan, sebuah perumpamaan yang sangat relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Siapakah di antara kamu yang tidak akan segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau ia terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat? Lagi-lagi, mereka tidak bisa menjawab. Mengapa? Karena pertanyaan Yesus ini menelanjangi kemunafikan mereka. Mereka begitu ketat dengan aturan-aturan keagamaan, sampai-sampai lupa esensi dari hukum itu sendiri, yaitu kasih. Untuk harta benda mereka, seperti lembu, atau untuk keluarga mereka seperti anak, aturan Sabat bisa dikesampingkan. Mereka akan segera bertindak menyelamatkannya. Tapi untuk sesama manusia yang menderita, yang diciptakan segambar dengan Allah, mereka ragu-ragu dan memperdebatkan aturan. Dari sini, ada beberapa pelajaran penting untuk kita. Pertama, Tuhan Yesus lebih mengutamakan manusia daripada peraturan. Baginya, belas kasihan dan kepedulian terhadap penderitaan sesama adalah prioritas utama. Peraturan dibuat untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Manusia diciptakan untuk menjadi budak peraturan. Ini adalah pengingat bagi kita dalam kehidupan bergereja atau bermasyarakat. Jangan sampai kita menjadi kaku dengan aturan dan melupakan esensi kasih. Kedua, renungan ini mengajak kita untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita seringkali lebih cepat menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau tindakan mereka, tanpa mencoba memahami pergumulan mereka? Seperti orang Farisi yang hanya fokus pada aturan Sabat, terkadang kita juga fokus pada kesalahan-kesalahan kecil orang lain dan lupa untuk menunjukkan belas kasihan. Ketiga, Yesus menunjukkan bahwa melakukan kebaikan tidak mengenal hari dan waktu. Setiap saat adalah waktu yang tepat untuk menolong, untuk menunjukkan kasih, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik dengan alasan apapun. Kebutuhan sesama kita adalah panggilan untuk bertindak, sama seperti Yesus yang langsung bertindak menyembuhkan orang yang sakit itu. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita miliki hati yang penuh belas kasihan, yang lebih peduli pada sesama daripada sekadar menjalankan ritual keagamaan secara buta. Biarlah hidup kita menjadi cerminan kasih Kristus yang nyata, yang siap menolong siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hati yang seperti hatinya. Terima kasih sudah menyimak renungan singkat ini. Semoga bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari-hari ke depan. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like video ini dan bagikan kepada orang lain. Silakan juga subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.